Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat muslim, kembali lagi di Safari Islam, channel yang memberikan informasi tentang Islam. Ada waktu mustajab untuk kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu-waktu tersebut, doa yang kita panjatkan tidak akan tertolak dan akan secepatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan sajakah waktu tersebut? Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen video ini agar kita dapat terus berbagi informasi tentang Islam. Berikut adalah waktu mustajab untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, ketika beribadah puasa di bulan Ramadan dan sebelum berbuka puasa. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa akan dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bazzar. Dianjurkan untuk orang-orang yang menjalankan ibadah puasa untuk memperbanyak doa, terutama sampai waktu berbuka puasa. 3 orang yang doanya tidak tertolak: orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, saat malam Lailatul Qadar. Ada banyak peristiwa penting dan istimewa terjadi saat bulan Ramadan. Salah satunya yakni Lailatul Qadar, saat dimana Al-Quran turun. Memperbanyak doa juga menjadi salah satu keutamaan yang perlu dilakukan di malam Lailatul Qadar, karena pada malam tersebut turun malaikat Jibril dan para malaikat lainnya untuk mengatur semua urusan dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keistimewaan lain dari malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan, seperti yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1-5. Malam Lailatul Qadar disembunyikan pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Anjuran dari Rasulullah untuk mendapatkan malam tersebut adalah dengan beriktikaf di masjid selama 10 hari terakhir Ramadan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam beriktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melakukan itikaf sesudah tanggal 20 Ramadan hingga beliau meninggal dunia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itikaf berarti menetap, mengurung diri atau terhalangi. Dalam konteks ibadah adalah berdiam diri di masjid untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermuhasabah atas perbuatan-perbuatannya. Dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah jika kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar adalah dari Aisyah radhiyallahu anha. Aku bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengetahui suatu malam adalah Lailatul Qadar? Apa yang aku katakan di dalamnya?" Beliau menjawab, "Katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai sifat pemaaf, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, ketika dalam sujud. Dalam ibadah salat wajib yang kita lakukan 5 waktu dalam sehari, kita bisa memohon kepada Allah dalam waktu sholat, terutama saat sujud. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Seorang hamba yang berada paling dekat dengan Robnya ialah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa ketika itu." Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Rasulullah juga bersabda, "Adapun ketika ruku, maka agungkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, maka doa tersebut pasti dikabulkan untuk kalian." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut sangat jelas bahwa di setiap gerakan sholat itu adalah waktu mustajab kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah melakukan sholat dengan terburu-buru. Jika kita ingin hidup tenang dan bahagia, maka salah satu caranya adalah dengan menjaga sholat kita. Keempat, setelah selesai sholat wajib. Waktu mustajab lainnya agar doa mudah terkabulkan yakni setelah menunaikan sholat fardu wajib, diiringi dengan bacaan zikir dan wirid,
Berdoa juga menjadi salah satu kelengkapan yang dianjurkan tidak terlewatkan ketika selesai sholat. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjawab, di pertengahan malam yang akhir dan setiap selesai salat fardu. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jika selesai dari sholatnya, beliau beristighfar sebanyak 3 kali dan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan dan darimu keselamatan. Maha suci Engkau, wahai Tuhan yang pemilik keagungan dan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim. Dari Abdullah bin Zubair, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa membaca tahlil La ilaha illallah di akhir sholat, Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali, lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Rob yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan, baginya pujian, dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barang siapa yang membaca zikir tersebut, maka dosa-dosanya diampuni walau sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim. Lalu membaca ayat kursi setelah sholat fardu. Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Hadis riwayat Muslim. Kelima, saat sepertiga malam terakhir atau sahur. Ketika banyak orang terlelap tidur, Allah justru turun pada sepertiga penghujung malam untuk melihat hambanya memanjatkan doa. Sepertiga malam terakhir merupakan waktu berkah, di mana doa-doa mudah diijabah. Saat-saat mustajab ini diperkuat dengan banyak hadis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit bumi. Ketika malam tersisa sepertiga terakhir, ia berkata, adakah yang memohon kepadaku agar aku kabulkan? Adakah yang meminta kepadaku agar aku berikan? Adakah yang memohon ampun agar aku ampuni? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah berkaitan dengan dunia dan akhiratnya bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta. Hal ini berlaku setiap malamnya. Hadis riwayat Muslim. Keenam, ketika turun hujan. Ketika hujan, itulah saat terbaik untuk memanjatkan doa. Hujan yang diturunkan sebagaimana kekuasaan Allah punya tujuan mendatangkan manfaat dan memberikan keberkahan. Saat hujan, Allah memberikan kesempatan emas kepada setiap hambanya untuk memohon segala hajat dan kebaikan. Dari Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni meriwayatkan sabda Rasulullah, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan. Pertama, bertemunya 2 pasukan. Kedua, menjelang sholat dilaksanakan. Dan ketiga, saat hujan turun. Dikala hujan, Rasulullah juga memanjatkan doa agar diturunkan hujan yang bermanfaat. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, saat azan berkumandang dan di antara azan dan iqomah. Doa yang mustajab dan diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ketika dikumandangkannya azan serta saat jeda di antara azan dan iqomah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, doa tidak tertolak pada 2 waktu atau minimal kecil kemungkinan tertolaknya, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk, ketika kedua kubu saling menyerang. Hadis riwayat Abu Daud. Setelah kumandang azan, kita juga bisa memanjatkan waktu berdoa saat antara azan dan iqomah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, doa di antara azan dan iqomah tidak tertolak. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang terakhir adalah doa pada hari Jumat.
Di antara keutamaan hari Jumat adalah ada waktu mustajab untuk berdoa. Jika seorang hamba berdoa di waktu itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doanya. Pada hari Jumat terdapat 12 jam pada siang hari. Di antara waktu itu, ada waktu yang tidak ada seorang hamba muslim pun memohon sesuatu kepada Allah, melainkan Dia akan mengabulkan permintaannya. Oleh karena itu, carilah ia di akhir waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Daud. Sebagaimana keterangan yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut ulama yang masyhur, waktu mustajab itu ada di penghujung Jumat, yaitu setelah sholat asar. Kita dapat berdoa di waktu kapanpun, namun ada waktu-waktu yang lebih utama untuk berdoa agar cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Mendengar dan Maha Besar. Hanya kepada Allah kita memohon ampun dan meminta segala sesuatu, baik urusan dunia ataupun akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.